Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Prasetyo. Bisa dipanggil Denny. Saya dari jurusan Manajemen Rekayasa Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan tutorial tentang CCAT dan juga UCAT dalam penerapan evaluasi hasil produksi dengan metode pengendali mutu CCAT dan UCAT di pabrik generator SETS PT ABC. Nah, itu penerapan itu saya cari dari jurnal yang dari Daniel Tunggono Saputra dan juga Kustanto dari Universitas Aki Semarang. Nah, untuk permasalahannya ini apa tuh? Untuk permasalahannya, jadi perusahaan generator set atau genset PT ABC ini didirikan beberapa tahun yang lalu. Nah, produksi dari PT ini itu sudah mencapai 1000 PCS genset setiap tahunnya. Nah, maka dari banyaknya produksi dari PT ABC ini itu diperlukan analisa dan evaluasi terhadap hasil produksi gensetnya. Diperlukan sebuah tindakan agar perusahaan semakin maju dan berkembang agar dapat terus berkompetisi di dunia usaha bisnis genset. Hasil produksi genset yang siap dijual harus mempunyai kualitas yang baik dan reliable atau tahan lama, dan dari tahan lama dan juga produk yang itu kualitasnya baik itu akan mempengaruhi konsumen terhadap pembelian konsumen. Apabila produknya baik, konsumen juga akan puas. Apabila produknya itu banyak yang cacat, otomatis konsumen itu ya nggak akan beli dan akan berkurang kayak gitu. Nah, dalam penerapan ini itu digunakan metode pengendali mutu CCAT dan UCAT dalam mengevaluasi hasil produksi yang dihasilkan. Dengan kedua metode ini dapat terlihat apakah hasil produksi masih dalam batas terkendali ataupun sudah di luar batas kendali. Dengan banyaknya komponen yang harus diproduksi dan dirakit, maka tentunya semakin banyak kemungkinan cacat produksi yang akan terjadi di setiap produknya. Tentunya hal ini tidak boleh terjadi di produksi genset. Hasil produksi genset harus merupakan genset yang siap pakai tanpa cacat produksi, tetapi kejadian adanya cacat produksi kerusakan dari hasil produksi akan selalu terjadi. Jika ada kerusakan ditemukan ataupun cacat yang ditemukan pada saat pengecekan di bagian quality control atau QC, maka akan dilakukan proses pengembalian. Dari proses pengembalian ini akan terjadi pemborosan dalam biaya produksi kayak gitu. Nah, tujuan dari evaluasi metode CCAT dan juga UCAT ini agar didapatkan sebuah data atau hasil yang bertujuan untuk melakukan evaluasi bagian produksi, apakah tenaga kerja sudah bekerja dengan baik ataupun dapat dikendalikan. Nah, jika belum, maka diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap tenaga kerja yang ada. Nah, data-data yang untuk data ini itu diperoleh dari mana? Data-data ini itu diperoleh pada tahun 2019. Nah, data-data ini diperoleh dalam observasi pada proses produksi dan juga wawancara terhadap orang di QC atau di quality control begitu. Nah, peta kendali QC dan juga peta kendali CCAT dan juga CCAT dan juga UCAT ini apa tuh? Jadi untuk CCAT ini artinya C itu count
atau hitung cacat, yang berarti bahwa cecat itu dibuat berdasarkan pada banyaknya cacat dalam suatu item. Nah, kalau ucat itu artinya unit. Ucat itu artinya unit, berarti catat dalam kelompok sampel. Nah, perbedaannya ucat dan juga cicat ini adalah ucat itu menghitung titik cacat per unit laporan pemeriksa dalam periode yang mungkin memiliki ukuran sampel bervariasi atau banyak item yang diperiksa. Nah, kalau cecat itu menghitung titik cacat dalam satu item yang sama. Nah, perbedaannya dengan ucat itu, kalau ucat itu digunakan dalam kasus di mana sampel yang diambil bervariasi atau memang seluruh yang dihasilkan akan diuji. Nah, ucat ini digunakan jika ukuran sampel lebih dari 1 unit atau mungkin bervariasi dari waktu ke waktu. Jadi ucat itu bervariasi, kalau yang cecat itu sama, si itemnya itu sama itemnya, kayak gitu. Kita masuk ke generator. Generator itu komponennya apa saja sih? Komponennya yang pertama itu mesin. Mesin ini komponen yang utama yang akan mengubah energi panas ke mekanik. Yang kedua itu ada generator. Generator itu bagian dari genset yang berfungsi mengubah energi gerak atau kinetik yang dihasilkan mesin menjadi energi listrik. Nah, yang ketiga radiator. Radiator ini bagian dari genset yang berfungsi sebagai sistem pendinginan. Nah, yang keempat itu ada filter udara yang berfungsi mengatur udara yang akan masuk ke genset. Yang kelima itu panel ataupun panel itu merupakan bagian genset yang berfungsi sebagai pengatur elektrik dari genset. Yang keenam itu base frame atau pondasi genset. Pondasi genset itu tempat berdirinya genset itu. Jadi kerangkanya genset itu utamanya base frame. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mendemokan Minitab dari data-data yang saya bahas tadi. Jadi yang pertama itu kita buka Excel dulu. Kita buka Excel. Kita buka Excel. Jadi tadi faktor penyebab kerusakan itu ada 5, yakni yang pertama itu kinerja, penyebabnya itu kinerja, terus yang kedua estetika, terus yang ketiga itu tekanan, yang keempat elektrikal, yang keenam, yang kelima getaran. Nah, dari kelima ini itu ada kodenya masing-masing. Yang A itu kinerja, yang B estetika, yang C itu ketahanan, yang D itu elektrikal, yang E itu getaran. Jadi itu penyebab dari ketidaksesuaian dari produksi, itu adalah ininya. Nah, dari gensetnya itu yang kita ukur apa aja, tipenya apa aja ya. Itu yang kita ukur itu ada 3 kategori. Nah, ini berdasarkan outputnya itu berdasarkan kW atau kilowatt, atau outputnya dari si gensetnya itu. Yang pertama itu small engine itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 jenis. Terus yang medium engine itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 jenis. Yang big engine itu ada 4 jenis, kayak gitu. Itu kriteria yang akan kita demokan pada data-data pada hari ini, kayak gitu. Nah, jadi tabel cemala engine itu ini itu pada tahun 2019 itu didapatkan dari wawancara isi ataupun dari produksi sendiri. Isi itu quality control. Jadi pada tahun 2019 si peneliti ini udah mewawancara
quality control sama si produksinya kayak gitu. Nah, untuk data-data yang sudah yang ada di jurnal itu saya kopikan, yang ada jurnal ini, yang ada di jurnal itu saya kopikan jurnal ini itu saya kopikan ke Excel. Nah, dari Excel ini sudah semuanya, jadi tabel Small Engine, tabel Medium Engine, dan juga tabel Big Engine kayak gitu. Oke, kita langsung masuk ke Minitab. Langsung mendemokan KeyChart dan UChart kayak gitu. Oke, kita salin dulu. Jadi yang kita masukkan ke Minitab adalah periode, jumlah sampel, dan juga jumlah ketidaksesuaian. Kita salinkan dulu ke Minitab. Kita salinkan dulu ke Minitab sebentar. Nah, sudah. Ini jumlah sampel dan periodenya. Terus setelah itu kita ini salinkan yang jumlah ketidaksesuaian. Setelah yang ketidaksesuaian kita salin. Nah, oke, kita ada tiga ini. Ada tiga kolom, yakni periode, jumlah sampel, sama jumlah ketidaksesuaian. Nah, nanti yang kita hitung adalah yang ketidaksesuaiannya tadi. Oke, kita langsung mencari C-chartnya dulu ya. Kita cari C-chart dulu. Kita klik start, terus control chart, setelah itu attribute chart dan C. Untuk variabelnya yang saya utarakan tadi kan jumlah ketidaksesuaian. Jadi ini jumlah ketidaksesuaian. Di select. Nah, muncul variabel jumlah ketidaksesuaian. Terus labelnya kita ganti, labelnya kita ganti ke ini kan tadi C-chart Small Engine PT ABC tahun 2019. Nah, kayak gini. Oke. Nah, kayak gini. Oke. Tunggu sebentar. Nah, untuk yang C-chart dari Small Engine itu yang di luar batas kendali itu ada di bulan April. Artinya pada bulan April itu batas produksinya itu di luar batas kendali kayak gitu. Nah, itu artinya itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu ada tenaga kerjanya itu apakah merancang mengassembly suatu komponen yang tadi, suatu komponen itu apakah tidak sesuai atau bagaimana. Nah, itu si penyebab dari tenaga kerja. Nah, ini dari perusahaan itu bagaimana tindakannya, apakah diberi pelatihan ataupun diganti kayak gitu. Untuk yang ini yang C-chart kita buktikan apakah ini sama dengan di jurnal. Nah, ini C-chart Small Engine.
apakah sama dengan jurnal. Nah, jadi UCL-nya itu 58,04 yang C-nya itu 39, C barnya itu 39,25, 39,25, 20,46, 20,46 aja ya. Ini sama, berarti sama. Dan juga di sini juga di luar batas kendalinya di bulan 4 atau di bulan April itu. Terus kita lanjut ke ucat kayak gini. Ucat yang variabelnya itu tidak sesuaian, jumlah tidak sesuaian di select. Nah, untuk yang subgrupnya ini jumlah sampel. Oke, jumlah sampel. Labelnya tadi kan, labelnya kita ganti dengan ucat medium, ucat small engine PT ABC tahun 2019. Oke, kita ini terus di sini. Nah, untuk yang ucat ini ada dua yang di luar batas kendali, yakni pada bulan April dan bulan Mei gitu. Coba kita lihat apakah sama dengan perhitungan kita. Small engine ucat, oh ya sama, jadi UCL nya itu 1,259, untuk LCL nya itu 0,470, untuk yang ubarnya itu 0,864 begitu. Nah, di sini itu pada bulan 5 dan bulan 4 yang di luar batas kendali kayak gitu. Ya, ini perlu dianalisa kayak gini. Oke, setelah itu kita simpan. Cara menyimpannya kayak gini. Bentar, simpan ke file pastinya ya. Ini saya simpan ke puisi materi semester 6, maka andalan dan kualitas ucat jumlah ketidaksesuaian small engine ya gitu, small engine. Oke. Yang cecatnya juga kalau misalnya disimpan ya disimpan cecat small engine. Oke. Nah, setelah itu kita tahap kedua, ya ini di medium engine. Seperti tadi, jumlah sampel dan juga jumlah ketidaksesuaiannya kita disalin dulu sini, dan di sini dihapus. Untuk yang bulannya nggak usah dihapus, untuk periodenya karena sama. Terus di copy paste, terus yang ke ini juga di copy paste yang ketidaksesuaian dari medium engine. Nah, kita copy paste di sini. Terus setelah itu kita simulasikan cecat. Labelnya ganti ke ya, tadi kan small engine, sekarang medium engine. Oke. Nah, kita dari medium engine ini, cacat dari medium engine ini tidak ada yang masalah, jadi semuanya
di dalam batas kendali kayak gitu. Nah, setelah itu untuk yang ucat kita ini lagi ucat jumlah sampel. Oke, labelnya diganti, berarti kan small engine ganti medium engine. Nah, medium engine. Nah, ini yang bulan 4 ini di luar batas kendali, jadi kita harus dianalisis apakah faktor pekerjanya atau bagaimana kayak gitu. Nah, kita coba buktikan apakah sama dengan di jurnal hasil perhitungan kita. Ini yang cecat medium engine, yang ini, itu UCL-nya 51,81, 34,25, 16,69. Oke, sama. Dan juga ini enggak di luar batas kendali ya teman-teman, sama juga sama punya kita. Terus yang ini, yang ucatnya ini juga sama sih, UCL nya 1,591, untuk ubarnya 1,068, untuk LCL nya 0,544. jadi yang di luar batas kendali itu ada di bulan 4 atau di bulan April. Kita simpan grafiknya teman-teman, kita simpan medium engine. Nah, fungsinya disimpan itu apa toh? Fungsinya disimpan itu ya biar apa ya, biar kalau misalkan kita mau buat jurnal itu biar nggak susah kita nyari tabelnya atau nyari grafiknya kayak gitu. Grafik itu kita simpan di sini. Oke, kita simpan di sini. Oke, setelah itu kita lanjut di tadi kan sudah medium engine, sekarang ke big engine. Oke, yang big engine sudah saya kopikan di sini. Jumlah sampel kita kopikan, di sini. Terus untuk yang ketidaksesuaian kita copy lagi juga sama seperti tadi. Kita ini, terus kita simulasikan yang tadi cecat dan ucat. Nah, ini yang jumlah ketidaksesuaian, labelnya kita ganti big engine. Oke. Nah, sudah. Ini cecatnya ini masih dalam kendali ya teman-teman. Jadi untuk cecat pada big engine ini semuanya masih terkontrol ataupun di dalam batas kendali kayak gitu. Jadi tidak masalah. Itu ada masalah untuk yang big engine. Setelah itu kita untuk ucat medium engine, kita ganti big engine. Oke, big engine. Nah, untuk yang ucat di big engine ini ada satu, yakni pada bulan Agustus, pada bulan 8 dari tahun 2019 ini di luar batas kendali. Nah, coba kita buktikan apakah sama. Nah, ini cecat yang big engine, cecat tadi oke. Cecat tadi yang ini ya, cecat ini UCL nya 44,52, untuk C barnya itu 28,5, untuk LCL atau lower kontrolnya itu
12,48 sama juga, dan semuanya di dalam batas kendali atau terkontrol kayak gitu. Nah ini yang oke. Nah ini untuk yang CCAT. Untuk yang UCAT dari Big Engine nya ini semuanya sama, UCL nya 1,927 untuk ubarnya itu 1,244, untuk ULCL nya itu 0,561. Nah, semuanya sama. Untuk yang di luar batas kendali itu ada di bulan ke-8 sama seperti ini pada bulan ke-8 kayak gitu. Nah kesimpulannya, jadi kalau di luar batas kendali itu harus diobservasi lagi apakah pada bulan itu apakah ada kemungkinan para pekerjanya ini lelet ataupun ada masalah kayak gitu. Nah kalau misalkan di bulan itu ada masalah, ya kita observasi, terus kita kasih pelatihan kepada para pekerja untuk bisa fokus mengerjakan apa yang mereka kerjakan dalam departemen produksi kayak gitu. Itu teman-teman. Jadi tadi yang di luar batas kendali ada di bulan ke-8, ada di bulan ke-5, dan ada di bulan ke-4 kayak gitu. Nah itu perlu diidentifikasi dan juga dikasih pelatihan kayak gitu untuk para pekerjanya itu. Dan kenapa kok UCAT ini sama CCAT ini beda? Karena UCAT ini lebih detail. Untuk yang CCAT ini kan cuma satu item, dan itu enggak terlalu detail untuk yang CCAT. Untuk yang UCAT ini simulasinya itu sangat detail kayak gitu. Itu alasannya kok beda kayak gitu, padahal datanya itu sama kayak gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila. Dan ini nanti kalau misalkan kalian pengen jurnalnya akan saya taruh di deskripsi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.